Saya minum dulu mas, biar pas. Nah ini boleh nggak ngeritik ngerokok ini Pak? Boleh, alhamdulillah. Setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan, nggak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Rokok ini satu benda berbahaya, lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia. Karena satu batang rokok mengandung bahan kimia berbahaya 4.000. Kalau sekarang khamr mengandung 17 racun diharamkan, satu batang rokok mengandung 4.000 racun. Enaknya diapakan? Ya ikhwan, antum lihat. Hewan sejelek apapun gak ada yang ngerokok. Antum lihat. Kebo gak ada yang ngerokok. Ketek Sarimin itu ngerokok, itu kan diajari manusia. Itu yang otek ogleng itu loh. Sarimin sedang ngerokok. Lu jebul. Nah, ternyata yang ngajari manusia. Masya Allah, kacau ini manusia. Dan semua ikhwan antum lihat, setiap orang yang mau masukkan barang ke mulut itu kan jauh dari WC. Lu kok tiba-tiba rokok malah cari WC? Ada apa mas? Kalau nggak satu spesies. Itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedas langsung masuk ke WC, dicantolin di sini itu Tuhan 9 cm berkepala api, yaitu rokok. Itu 9 cm panjangnya, itu sudah menjadi Tuhan. Terus lipin lantai di situ langsung lipak limbok lico, iktikaf di situ nggak keluar. Dan hadirin sekalian, saya tanya, kalau perokok satu hari menghabiskan satu bungkus isinya 12 batang, satu batangnya 9 cm, disambung berapa Pak? Lebih 1 meter, Masya Allah. Per hari makan 1 meter api. Antum kalikan kalau seandainya antum merokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Insya Allah panjangnya Sragen sampai Cirebon. Itu, iya. Makan api 300 km coba mas. Kalau dulu antum belajar di SMP apa SMU, ada makhluk pemakan rumput, apa namanya? Makhluk pemakan daging. Nah ini satu belum, makhluk pemakan api. Nah ini tolong mungkin nanti barangkali ada yang ngusul ke Dignas. Tolong Pak, pelajaran ini kurang satu. Makhluk pemakan api siapa? Manusia. Nah itu. Masya Allah, kadang apalagi mental perokok Pak. Saya itu di Jerman sebulan nggak pernah sekalipun kena asap rokok, sekalipun mau di bis, di tram, di kereta, di mana aja, nggak ada orang berani ngerokok sambil jalan itu, nggak ada. Di sini subhanallah, Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok Pak. Jannatun Naim, bebas sekali. Saking bebasnya subhanallah, sudah diangkotnya seksumpek dengan seenaknya cuek ngerokok. Nggak ada orang rokok diambilin asapnya dikantongin, kan nggak ada. Nggak ada. Dengan cueknya itu subhanallah, kanan kiri satu angkot penuh. Ya. Coba sekarang kalau ada orang setiap pagi membakar duit 5.000, yakin dikatakan orang gila. Ini orang tiap hari bakar duit dengan rokok. Coba enaknya dikatakan apa? Makanya di Indonesia ini bukan banyak ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ru'yah, rokok payah. Makanya Bapak Kiai yang sedang sibuk melakukan bahsul masail, membahas penentuan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Iya, ahlul hisab rokok. Dengan gagahnya menenteng tasbih di sebelah kiri, 99 butir, sebelah kanannya terselip Tuhan 9 cm berkepala api. Dengan seruput dengan tangan kanan mas. Barangkali inilah yang terbanyak ashabul yamin, ya, ashabul yamin. Itu. Nah, saya hanya pesan Pak, coba bayangkan betapa sedihnya seorang istri yang hidup di ruangan sempit rumah sepetak dengan suami perokok, mulutnya seperti asbak rokok.
dicium kanan kiri seperti ditempelin asbak rokok. Coba. Bajunya bau rokok, kopiahnya bau rokok. Masya Allah, sampai katoknya bau rokok. Subhanallah. Apa enggak kasihan istri anaknya? Jadi korban semuanya karena gara-gara rokok. Anehnya kalau membayar TPA anaknya selalu ditunda-tunda dengan alasan enggak punya duit. Tapi rokok enggak pernah berhenti. Itu. Sehingga ya, mari kita hentikan. Ya. Sekarang antum lihat di jalan-jalan orang merokok. Di kantor orang merokok, kantor kelurahan orang merokok, orang beli obat, antrian di apotek pun merokok, kabarnya Pak dokternya pun merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Ya, siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Itu. Sampai Pak Kusir yang sedang mengandari andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bukan tuntunan sifat sholat Nabi, yang ditanyakan tuntunan tata cara merokok. Ini sudah. Jadi tolong ya, mudah-mudahan antum bisa berhenti, bisa taubat. Dan kalau tidak ya akhirnya masuk neraka sendiri-sendiri oh mas. Ya enggak bareng-bareng loh. Ya udah aja itu. Nah, kita lanjutkan.